Sabana seolah memiliki detak jantungnya tersendiri, sebuah ritme yang tidak ditentukan oleh jam buatan manusia, tetapi oleh matahari, curah hujan, dan pertumbuhan rerumputan. Zebra bersama kawanan besar hewan lainnya seolah mendengar bisikan itu. Setiap tahun, ketika hujan berhenti turun dan langit menjadi abu-abu kering, sebuah panggilan purba terdengar, mengajak zebra yang lahir, tumbuh, bermain dan bertahan di sabana untuk segera melakukan perjalanan yang sangat hebat. Ini adalah panggilan migrasi, dan zebra tidak pernah lalai menanggapinya. Migrasi bukan sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ia adalah ritual bertahan hidup, warisan dari leluhur yang dijalani oleh ribuan zebra dengan keyakinan yang nyaris mistis. Dalam migrasi ini, zebra biasanya menempuh jarak lebih dari 800 hingga 1000 km per tahun, tergantung pada kondisi musim. Mereka berpindah dari wilayah selatan ke utara dan kembali lagi, mengikuti siklus hujan yang menyuburkan padang-padang rumput di waktu dan tempat yang berbeda. Rumput adalah sumber utama energi bagi mereka, dan sabana tidak selalu memberi makanan dalam jumlah yang konstan sepanjang tahun. Saat musim kering melanda dan suhu meningkat, rumput menjadi kering dan sungai-sungai menyusut. Dalam kondisi ini, bertahan di satu tempat hanya berarti kelaparan dan kematian. Maka, bergerak adalah satu-satunya pilihan paling logis, dan itu berarti mereka harus bermigrasi ribuan kilometer. Kendati demikian, zebra bukan satu-satunya hewan yang bermigrasi. Mereka adalah bagian dari orkestra besar migrasi hewan di Afrika Timur yang mencakup nyumbu dan gazelle. Migrasi zebra biasanya mendahului migrasi nyumbu. Zebra datang lebih dulu ke padang rumput baru, memakan bagian atas yang keras dari rumput dan menyisakan lapisan bawah yang lebih lunak untuk nyumbu, yang datang beberapa minggu kemudian. Kombinasi ini menunjukkan simbiosis unik dalam dinamika padang rumput Afrika. Dalam perjalanan ini, zebra juga menjadi penunjuk arah bagi spesies lain. Banyak hewan mengikuti kawanan zebra karena tahu mereka jarang tersesat. Mereka juga lebih waspada terhadap ancaman, sehingga banyak predator memilih untuk mengintai zebra terlebih dahulu. Kehadiran zebra menjadi semacam jaminan keamanan serta arah bagi kawanan yang lebih kecil atau kurang berpengalaman. Migrasi zebra dimulai ketika gerimis terakhir musim hujan mulai mengering dan langit berubah menjadi biru pucat tanpa awan. Dari selatan ke utara, dari Serengeti menuju Masai Mara, atau dari dataran kering di Botswana menuju dataran tinggi Zimbabwe, ribuan zebra memulai perjalanan epik yang sudah menjadi bagian dari takdir mereka. Zebra menempuh rute warisan yang telah dilewati oleh nenek moyang mereka selama berabad-abad lamanya. Rute migrasi zebra tidak digariskan di dalam peta, melainkan tertanam dalam naluri serta kenangan kolektif kawanan. Mereka tahu kapan harus meninggalkan satu tempat, kapan harus mempercepat langkah, dan kapan harus mencari perlindungan. Ini adalah intuisi purba yang menuntun mereka melintasi sabana yang berubah-ubah dari hijau menjadi coklat dan kembali lagi. Menariknya, zebra memiliki ingatan spasial yang luar biasa.
Mereka juga memiliki kemampuan mencium hujan dari kejauhan. Zebra bisa mendeteksi perbedaan kelembapan udara atau arah angin untuk memandu jalur migrasi. Kombinasi antara memori, naluri, dan indera tajam itu membuat mereka mampu menjelajah ribuan kilometer dengan tingkat kesalahan yang sangat minim. Mereka bahkan mengerti arah sungai, lokasi padang rumput musiman, dan bahkan titik-titik rawan predator. Dalam perjalanan panjang ini, zebra dipandu oleh para individu yang lebih tua dalam kawanan, yang telah mengingat jalur-jalur tradisional selama bertahun-tahun. Mereka menjadi pemimpin yang tidak hanya dituruti karena dominasi, tetapi karena pengetahuannya. Perjalanan migrasi zebra bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Mereka harus menyeberangi sungai deras, menyusuri hutan berduri, dan bertahan di tengah padang garam yang memantulkan panas seperti cermin neraka. Namun, zebra mampu beradaptasi dengan luar biasa. Mereka dapat berjalan berhari-hari tanpa air dan memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi panas ekstrim. Salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan ini adalah Sungai Mara, sebuah titik yang menjadi semacam persimpangan antara kehidupan dan kematian. Sungai Mara dengan arusnya yang kuat dan dalam adalah ujian utama bagi kawanan zebra. Saat mereka mencapai tepiannya, kawanan itu berhenti. Di sini, kebimbangan tampak menggantung di udara. Beberapa zebra maju lalu mundur, ragu-ragu menatap air yang berkilau menakutkan. Mereka paham betul bahwa di bawah permukaan air yang tampak tenang itu tersembunyi buaya-buaya ganas tidak bergerak, namun sadar sepenuhnya bahwa waktu makan besar telah datang. Tetapi ketika tiba-tiba ada satu zebra yang melompat ke air, satu lompatan itu lebih dari cukup memicu gelombang gerakan dari ratusan lainnya. Zebra-zebra lain akan mengikuti, menciptakan pusaran air dan percikan yang keras. Suara rengekan, teriakan, dan derap kaki mewarnai suasana. Sebagian dari mereka berhasil menyeberangi sungai, tetapi tidak sedikit juga yang tenggelam atau menjadi santapan buaya ganas. Tidak seperti predator darat yang bisa dikecoh dengan kecepatan atau kawanan, buaya menyerang dari dalam air, diam-diam dan tidak terlihat. Mereka telah menunggu selama berjam-jam di dasar sungai hanya untuk satu kesempatan. Ketika zebra berenang menyeberang, buaya menyerang dengan kecepatan kilat, menggigit kaki atau perut, lalu memutar tubuh untuk menarik mangsanya ke dalam air. Lebih mengerikan lagi, zebra yang dalam kepanikan seringkali menginjak satu sama lain saat menyeberang sungai. Zebra muda atau lemah bisa jatuh dan tenggelam, bukan karena buaya, tetapi karena terinjak kawannya sendiri. Air yang dalam, arus yang kuat, dan rasa panik menciptakan kekacauan yang menjadi ladang pembantaian alami. Kendati demikian, kawanan itu tidak berhenti. Mereka tahu bahwa di seberang mereka telah ditunggu oleh harapan. Terkadang ada juga sisi emosional dalam migrasi ini. Zebra membentuk ikatan kuat dengan sesama anggota kawanan. Ketika satu zebra tertinggal atau cedera, yang lain kadang akan menunggu. Meski itu berarti meningkatkan risiko diserang predator. Ini menunjukkan bahwa zebra tidak sekedar bergerak bersama, tetapi benar-benar hidup sebagai komunitas yang saling mendukung satu sama lain. Selain ancaman sungai, zebra juga harus melintasi dataran luas yang terbuka tanpa tempat untuk berlindung.
Di sini, predator darat seperti singa dan cheetah mengintai. Zebra harus tetap bersama, saling melindungi, dan terus bergerak. Karena dalam perjalanan panjang ini, berhenti berarti kematian. Zebra dewasa melindungi yang muda, dan jantan seringkali berlari memutari kawanan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Mereka tidak bergerak dengan tergesa-gesa, tetapi dengan kecepatan konstan yang menghemat tenaga. Kadang mereka berjalan di malam hari untuk menghindari panas, meski ini berarti bertaruh dengan penglihatan terbatas dan serangan mendadak dari hewan malam. Di sabana, singa adalah raja, dan zebra menjadi salah satu mangsa favorit mereka. Singa tidak berburu sendirian. Mereka menyerang dalam kelompok, menyergap dari semak belukar, memanfaatkan senja atau fajar untuk menyerang saat zebra mulai letih dan jarak penglihatan mulai berkurang. Zebra tahu bahwa mereka adalah target. Karena itu, mereka selalu waspada. Telinga bergerak cepat menangkap suara kecil apapun, mata menelusuri semak, dan hidung mencium udara yang berubah. Namun, kelelahan serta jumlah yang terlalu besar terkadang mengaburkan insting perlindungan. Singa dapat menyerang dengan cepat, dan ketika satu zebra terpisah dari kawanan, maka peluang selamatnya sangat menipis. Sabana Afrika adalah panggung kehidupan yang tidak pernah tenang. Dalam dunia liar yang penuh dengan jebakan dan pemangsa itu, zebra tidak bertahan hidup semata karena kekuatan fisik atau kecepatan berlari. Yang membuat mereka tetap bertahan dalam siklus hidup yang keras itu adalah strategi bertahan hidup kolektif, sebuah perpaduan antara kecerdikan naluriah dengan kekuatan sosial. Zebra mungkin tidak memiliki taring tajam atau cakar mematikan, tetapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat bernama kawanan. Kawanan zebra adalah satu kesatuan yang terorganisir dengan baik, seperti pasukan yang terlatih secara naluriah. Struktur kawanan ini terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang disebut harem. Biasanya terdiri dari satu jantan dominan, beberapa betina, serta anak-anak mereka. Beberapa harem kemudian bergabung membentuk kawanan besar, terutama selama musim migrasi. Jantan dominan memiliki peran penting. Ia tidak hanya memimpin, tetapi juga melindungi. Ia menjaga betina dan anak-anaknya dari gangguan jantan lain, serta melindungi mereka dari ancaman luar. Namun, dominasi ini tidak datang dengan kekuasaan mutlak. Setiap individu dalam harem mengenali perannya dan membentuk ikatan sosial yang kuat, bukan karena paksaan, tetapi karena kebutuhan akan kebersamaan. Ketika seekor zebra mendeteksi bahaya, ia akan mengeluarkan suara khas semacam dengusan tajam yang langsung dipahami oleh kawanan. Kemudian, dalam hitungan detik, seluruh kawanan bisa berubah dari kondisi tenang menjadi siaga penuh. Selain suara, zebra juga berkomunikasi lewat bahasa tubuh. Seperti gerakan telinga, posisi ekor atau arah pandang dapat menyampaikan pesan tertentu kepada anggota kawanan lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah pola tidur mereka. Zebra tidak pernah tidur semuanya sekaligus. Selalu ada beberapa individu yang tetap berjaga, mengawasi sekitar saat yang lain beristirahat. Ini adalah sistem jaga bergilir yang tidak tertulis, tetapi diikuti dengan kesadaran kolektif luar biasa. Dan jika ada ancaman, zebra yang berjaga akan segera membangunkan kawanan dengan suara khas atau gerakan tiba-tiba. Zebra juga terkenal karena kemampuan lari mereka. Meski bukan pelari tercepat di sabana,
zebra bisa mencapai kecepatan hingga 65 km per jam. Sebuah angka kecepatan yang cukup untuk menjauh dari kebanyakan predator, terutama jika mendapat keunggulan awal. Tetapi lebih dari sekedar lari cepat, zebra mengandalkan manuver mendadak, seperti berbelok tiba-tiba, melompat ke samping, atau berhenti mendadak untuk membingungkan predator yang mengejar. Tidak hanya itu, dalam menghadapi predator, kawanan zebra mengadopsi strategi pengelompokan. Saat bahaya mengancam, mereka berkumpul rapat, dengan zebra muda atau lemah di tengah dan yang dewasa di bagian luar. Formasi ini menyulitkan predator untuk memilih satu target yang jelas. Selain itu, pergerakan bersama dalam pola yang cepat dan tidak terduga menciptakan ilusi optik, di mana garis-garis pada tubuh mereka bergabung menjadi satu massa bergerak yang membingungkan mata pemangsa. Dari kejauhan, zebra tampak seperti lukisan yang bergerak. Garis-garis hitam dan putih di tubuh mereka menciptakan pola yang mencolok di antara rumputan sabana yang keemasan. Garis-garis pada tubuh zebra memiliki beberapa fungsi, salah satunya sebagai fitur kamuflase. Meskipun tampak mencolok bagi mata manusia, tetapi di padang sabana yang berkilau dan penuh ilusi cahaya, pola ini bekerja sebagai penyamar visual. Ketika zebra bergerak dalam kawanan besar, garis-garis mereka menyatu, menciptakan efek optik yang membingungkan predator. Singa yang penglihatannya tidak mampu membedakan warna dengan tajam sering kesulitan memfokuskan pada satu individu. Dalam momen-momen kritis serangan, kebingungan sepersekian detik itu bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat kawanan berlari bersamaan, garis-garis itu menciptakan ilusi gerakan spiral dan saling bersilangan yang menipu mata. Ini membuat prediksi arah gerakan zebra menjadi lebih sulit bagi predator. Bahkan peneliti menemukan bahwa zebra cenderung bergerak dalam formasi berpola saat dikejar. Dan ini bukanlah kebetulan, tetapi strategi terkoordinasi berdasarkan ilusi visual. Dan hebatnya, pola garis-garis itu tidak hanya membantu menghindarkan zebra dari predator ganas, tetapi juga efektif dalam mengusir serangga penghisap darah seperti lalat CC. Studi menunjukkan bahwa serangga ini mengalami kesulitan mendarat di permukaan yang bergaris karena sistem penglihatannya tidak dapat memproses pola garis secara akurat. Dalam dunia sabana, di mana serangga ini dapat membawa penyakit yang fatal, perlindungan ini tentu saja sangat berharga. Garis-garis zebra juga dipercaya memiliki fungsi termoregulasi, yaitu pengatur suhu tubuh. Permukaan hitam dapat menyerap panas, sedangkan putih memantulkannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan suhu mikro antara area hitam dan putih menciptakan arus udara kecil di antara kulit zebra, semacam sirkulasi pendingin alami yang membantu mereka bertahan di suhu ekstrim sabana. Itulah mengapa zebra bisa berdiri berjam-jam di bawah matahari tanpa perlindungan, dan garis-garis itu membantu mereka tetap stabil secara termal. Lebih dari itu, garis-garis zebra adalah sarana identitas dan komunikasi. Setiap zebra memiliki pola yang unik. Tidak ada dua zebra yang memiliki garis yang sama persis, mirip dengan sidik jari manusia. Anak zebra mengenali induknya dari pola ini, bukan hanya dari suara atau aroma. Di tengah ribuan individu dalam kawanan, pengenalan visual ini sangat penting agar anak tidak tersesat atau salah mengikuti zebra lain. Zebra juga bisa membaca suasana hati dan status sosial melalui garis dan gerakan. Posisi kepala, gerakan telinga, dan kerutan kecil di sekitar pola wajah menjadi bagian dari bahasa tubuh mereka.
zebra bisa menyampaikan rasa tidak nyaman, ketertarikan, kemarahan atau peringatan hanya dengan sikap tubuh dan ekspresi wajah yang halus. Dan karena pola garis wajah tiap individu berbeda, komunikasi ini menjadi lebih personal dan spesifik. Ini artinya garis zebra tidak hanya estetika. Mereka adalah fitur yang luar biasa mengagumkan. Garis-garis itu adalah sistem pertahanan, pendingin alami, identitas sosial, dan bahkan pakaian perang dalam menghadapi dunia yang tidak kenal ampun. Dan meskipun manusia kini dapat mereplikasi pola-pola itu untuk penelitian atau busana, tetapi tidak ada yang bisa meniru makna sejatinya. Karena bagi zebra, garis-garis itu bukan hanya tanda lahir. Ia adalah jubah warisan, simbol keluarga, dan perisai dalam perjalanan panjang yang tiada akhir. Di tengah kerasnya perjalanan migrasi, ketika tanah kering retak dan langit menyala oleh panas matahari, kehidupan tidak berhenti. Dalam kondisi itu, zebra melahirkan, menyusui, mengasuh, dan membesarkan anak-anak mereka di jalanan panjang sabana. Disinilah keajaiban sejati dari migrasi itu terlihat, bahwa kehidupan tetap berdenyut di tengah penderitaan. Seekor zebra betina bisa melahirkan kapan saja sepanjang tahun, tetapi banyak kelahiran terjadi saat awal musim hujan, ketika rumput melimpah dan kondisi lebih bersahabat. Namun, dalam perjalanan migrasi yang panjang dan berbahaya, kelahiran bisa terjadi di mana saja, mulai dari padang terbuka, di pinggir sungai, dan bahkan saat kawanan terus berjalan. Anak zebra atau disebut foal lahir dengan kaki panjang dan tubuh ramping. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah dilahirkan, mereka harus bisa berdiri dan berjalan. Tidak ada waktu untuk istirahat berlama-lama. Di sabana, setiap detik adalah taruhan hidup dan mati. Sang induk akan menjilati tubuh anaknya, membersihkan darah kelahiran agar tidak tercium oleh predator. Mereka harus bergabung dengan kawanan agar tetap aman. Dan uniknya, dalam beberapa hari pertama, anak zebra hanya mengenal ibunya. Induk dan anak akan menyendiri sejenak, membentuk ikatan kuat agar si anak mampu mengenali bau dan pola garis dari sang induk. Hal ini merupakan hal yang sangat penting, karena dalam kawanan besar, membedakan satu individu dari ratusan lainnya hanya bisa dilakukan jika si anak benar-benar hafal garis-garis unik ibunya. Setelah itu, si kecil akan berlari mengikuti kawanan, belajar berjalan jauh, menyusu sambil bergerak, dan menyerap dunia yang keras ini dengan mata yang polos. Ia akan belajar mengenali suara bahaya, membaca gerakan telinga dan ekor, dan memahami irama langkah kawanan. Semua ini harus dilakukan dalam waktu singkat, karena alam tidak memberi waktu panjang bagi kebodohan. Zebra muda menghadapi berbagai ancaman. Mereka menjadi sasaran empuk bagi singa, hiena, dan anjing liar Afrika. Mereka juga lebih mudah tersesat jika tertinggal. Karena itu, induk zebra selalu waspada. Ia akan menjaga anaknya tetap di dekat tubuhnya, menggiringnya jika mulai menyimpang, dan bahkan menghadang predator kecil jika perlu. Induk zebra memiliki insting keibuan yang sangat kuat, hingga sang induk kadang lebih memilih mempertaruhkan nyawa mereka daripada meninggalkan anaknya. Namun, kawanan juga berperan besar dalam membesarkan anak-anak ini. Zebra muda belajar bukan hanya dari induk, tetapi juga dari anggota kawanan lainnya. Mereka belajar di mana mencari air, bagaimana melintasi sungai, bagaimana merespons serangan, dan bagaimana bergerak dalam formasi.
Mereka menjadi bagian dari komunitas sejak hari pertama, dan dalam komunitas itu mereka tumbuh menjadi penyintas sejati. Selama dalam perjalanan, zebra muda juga belajar bermain. Meskipun hidup penuh dengan ancaman, anak-anak zebra sering terlihat berlarian bersama, saling mengejar, atau berlatih menendang dengan kaki belakang mereka. Ini bukan sekedar hiburan, tetapi latihan yang penting untuk kelangsungan hidup mereka. Melalui permainan, mereka membangun kekuatan otot, mengasah koordinasi, serta mengembangkan rasa percaya diri. Lalu, di tengah padang terbuka, ketika malam turun dan suara predator mulai terdengar, kawanan zebra berhenti untuk istirahat. Anak-anak itu tidur di dekat induknya masing-masing, terlindungi di dalam lingkaran kawanan. Beberapa zebra dewasa tetap waspada demi menjaga keamanan kawanan. Dan ketika fajar telah menyingsing, mereka kembali melangkah. Anak-anak bersama induknya bertumbuh dalam langkah, dalam debu, dan dalam harapan. Dalam setiap anak zebra yang berhasil tumbuh besar, ada janji bahwa garis hitam putih ini akan terus berlari di bumi Afrika untuk generasi berikutnya.